saya Syabrina Alfasya Situmeang. Saya berasal dari Ilmu Perpustakaan 2 dengan NIM 0601242049. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah filsafat dasar Republik Indonesia. Ia berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi negara ini dan diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau pilar. Yang pertama, saya akan menjelaskan kedudukan Pancasila. Yang pertama ada sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan moral, identitas nasional, dan pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Yang ketiga sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber tertib hukum atau sumber segala sumber hukum. Pancasila menjadi kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang keempat ada sebagai hasil budaya bangsa. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Yang kelima sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peranan Pancasila. Yang pertama ada sebagai filsafat dasar negara. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia memberikan arah dan tujuan dalam pembentukan sistem pemerintahan hukum dan kebijakan di negara ini. Yang kedua ada perekat dan pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, bangsa, dan budaya. Prinsip persatuan Indonesia mendorong rasa nasionalisme dan kesatuan dalam kebinekaan. Yang ketiga, pedoman etika dan moral. Pancasila memberikan pedoman etika dan moral bagi seluruh warga negara. Ia mendorong perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan saling menghormati. Yang keempat, ada dasar demokrasi dan keterlibatan masyarakat. Pancasila merupakan dasar bagi sistem demokrasi di Indonesia. Prinsip kerakyatan memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan negara. Yang kelima, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Pancasila melindungi hak semua individu untuk menjalankan agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam ada menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa. Pancasila mengajarkan pentingnya menghargai dan memelihara keanekaragaman budaya dan bahasa di Indonesia. Ia mendorong adanya pengakuan terhadap berbagai identitas lokal dan tradisi kebudayaan. Dan yang ketujuh, pedoman hubungan internasional. Pancasila menjadi dasar panduan dalam menjalankan hubungan internasional. Prinsip persatuan dan keadilan sosial membantu memperkuat diplomasi dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Dan yang ke-8 yaitu basis pendidikan nasional. Pancasila diajarkan di semua tingkatan pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan para generasi muda. Ini membantu membangun generasi yang cinta tanah air dan berkomitmen untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ada fungsi Pancasila. Yang pertama sebagai landasan filsafat negara. Pancasila merupakan filsafat dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam menyusun undang-undang, kebijakan, dan aturan-aturan pemerintahan. Ia menyediakan kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Yang kedua sebagai pemersatu bangsa. Pancasila berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip persatuan Indonesia mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan bersatu dalam kebinekaan. Dan yang ketiga sebagai sosial dan moral. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman bagi perilaku dan interaksi sosial antar warga negara. Ia mendorong nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dasar demokratis dan partisipasi masyarakat. Pancasila memandu pelaksanaan sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Prinsip kerakyatan memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kelima, penghormatan terhadap kebebasan beragama. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia. Ini memungkinkan beragam agama dan kepercayaan dianut tanpa diskriminasi. Dan yang keenam,
Pedoman dalam hubungan internasional, Pancasila menjadi acuan dalam menjalin hubungan internasional. Prinsip persatuan dan keadilan sosial membimbing Indonesia dalam menjalankan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain. Dan yang ketujuh yaitu basis pendidikan kebangsaan. Pancasila diajarkan di semua tingkatan pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan pada generasi muda. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas politik dan sosial. Sebagai landasan negara, Pancasila berfungsi sebagai pijakan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Ia mendorong dialog, konsensus, dan kreativitas lokal dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.